selamat siang semuanya. Selamat bertemu dengan kami, dosen-dosen dari mata kuliah umum kewarganegaraan. Dan hari ini kita mau berbincang tentang apa, Ibu Lydia? Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang materi korupsi. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, kami ingin mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, jadi untuk teman-teman yang sedang berpuasa, rekan-rekan mahasiswa dan para aktivis Universitas Macung, semoga ibadah puasa kali ini benar-benar benar-benar lancar, menyucikan hati dan pikiran dan kembali murni seperti itu ya, Bu Lydia. Semoga saat Lebaran pandemi COVID ini segera berakhir. Betul. Oke, amin. Amin. Semua berbicara amin dong. Amin. Oke. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebetulnya korupsi itu apa ya, Bu Lydia? Oke. Nah, sebelum kita membahas buat teman-teman yang mungkin pada hari ini lagi rebahan, lagi sibuk nyemil, mungkin lagi sibuk nyambi masak, aktivitas ya, masak, jualan, bantu orang tua ataupun yang lain ya, kita cermati yuk tentang korupsi pada hari ini ya. Jadi kita pemanasan dulu. Jujur nih, saya yakin semua dari kita pasti pernah melakukan yang namanya korupsi, baik itu aktivitasnya kecil sekali. Betul begitu ya Bu Yohana? Betul. Iya. Misalnya saja korupsi waktu ya, itu tantangan sekali untuk kami para pekerja keras, para pekerja keras ya. Iya. Apalagi korupsinya misalnya nih, aku OTW ya, kumpul nih ketemuan. Nah, padahal udah janjian misalnya, tapi yang bersangkutan misalnya ditunggu-tunggu sampai 2 jam belum datang-datang. Betul, nah, itu termasuk salah satu contoh korupsi. Oke. Terus yang lain apa lagi ya? Oh, itu mungkin, waduh mahasiswa ini nilainya kok jelek ya gitu, terus kita naikin yuk. Nah, itu salah satu contohnya. Tantangan besar itu. Iya. Atau contoh lainnya nih yang biasanya sering kali kita dapatkan, korupsi untuk lihat kunci jawabannya milik orang lain. Nah, saya yakin selama kita sekolah pasti kan nggak luput yang namanya ngelirik ya jawaban milik tetangga. Nyontek ya. Iya. Ngerepek. Iya. Ya, jadi kalau sudah seperti itu teman-teman, sebenarnya apa sih arti korupsi ini? Yes, kata korupsi ini apa artinya? Coba dong jawab dalam hati atau mungkin mau angkat tangan? Boleh, jawab sendiri ya. Terus masuk TikTok. Ya, boleh. Nah, siapa tahu nanti jadi selebgram. Ya, jadi kalau menurut dari segi manajemen nih, Bu Lydia, sebenarnya korupsi itu apa sih artinya? Nah, korupsi itu adalah salah satu tindakan curang yang memanfaatkan suatu kesempatan atau kondisi demi kepentingan diri sendiri. Jadi sifatnya yang paling sering kita temukan itu kasus menyuap nih. Itu jadi biasanya fokusnya emang uang ya? Ya, nah namun seiring kita ketahui bahwa korupsi itu nggak cuma sekedar tentang uang atau barang, tapi juga hal-hal yang lain. Ada banyak ya Bu Yohana? Ya, jadi memang ada banyak teman-teman pengertian dari korupsi. Ada yang berbicara soal ini penyelewengan uang, penyelewengan waktu, atau mungkin dalam hal menggunakan barang orang lain yang tidak seharusnya digunakan. Nah, itu juga termasuk pengertian dari korupsi. Bahkan kalau kita melihat secara garis besar, itu korupsi juga dikatakan sebagai perilaku yang sangat buruk atau tidak baik, bahkan lebih buruk lagi dikategorikan sebagai sesuatu hal yang sangat busuk. Nah, seperti itu. Jadi memang mungkin secara tidak sadar ya kita sering melakukan korupsi, padahal artinya itu sungguh sangat luas, begitu ya Bu Lydia ya? Betul. Nah, dari pemahaman mengenai korupsi tadi, sekarang coba nih kita rasakan kondisi-kondisi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Betul. Sebagai contoh begini, saat ini kan semua mata kuliah kita menggunakan pembelajaran berbasis online. Nah, sekarang nih yuk kita lihat, pernah nggak sih kalian selama mengerjakan tugas tiba-tiba ada yang nggak izin atau nggak bilang apa-apa, teman Anda sendiri ngambil kunci jawaban Anda. Nah, atau yang biasanya paling sering kita temukan adalah korupsi yang ditemukan saat pembelajaran online. Nah, begitu Bapak Ibu kasih tugas,
Apalagi sekarang dikit-dikit tanya, ya Mbak Google lah, kita langsung ketemu, wah ini ada kunci jawabannya nih, langsung kok pas banget ya Bapak Ibu dosennya kebetulan mungkin soalnya sama persis, tiba-tiba langsung aja kita ambil jawaban dari orang lain yang nggak kita kenal, ganti identitasnya, udah langsung diisi nih nama lengkap, langsung NIM-nya tinggal kumpul deh. Nah itu juga salah satu bentuk contoh korupsi. Betul. Jadi mungkin yang lainnya juga selama kemarin nih, ini Ya. pengalaman pribadi ya, Iya, Lydia betul, ya. betul. Jadi perkuliahan daring itu kan kita ada yang video, Ya. video conference. Nah, saat-saat seperti itu dosen-dosen pasti serius ketika menjelaskan, betul ya? Betul. Serius berusaha memberikan yang terbaik, berusaha menjelaskan dengan jelas dan detail. Ya. Tapi ternyata setelah kuliah selesai atau mungkin di tengah-tengah kuliah, nah itu baru ada yang baru muncul loh teman-teman. Nah, bagaimana itu? Jadi kuliahnya jam 1 baru muncul jam setengah 2, jam 2. Iya, masih Kadang ada mending. yang seperti itu ya. Masih mending itu masih datang ya. Hmm. Ada juga yang baru datang 10 menit sebelum kelas online itu berakhir. Nah coba gimana itu? Nah, ada lagi nih Bu Lydia. Jadi kan kuliahnya sudah selesai nih. Kuliah sudah selesai, lalu ada yang mengirim pesan ke saya. Iya. Ibu Yohana, mohon maaf, tadi saya pergi ke toilet. Oh, jadi ke toiletnya 1 jam, teman-teman, 1 jam lebih ya. Ya Nah, mungkin itu sambil ya. semedi ya, atau mungkin main TikTok brush ya, itu ya. cari konten juga Cari bisa konten. bisa jadi Ya, bisa gitu, jadi. Jadi ya. sebelumnya itu termasuk hal yang tidak baik juga teman-teman. Itu Hmm. termasuk perilaku yang korupsi karena bentuk korupsi itu memang berbeda-beda. Ada yang mengambil uang secara terlihat atau Iya. mungkin ada yang mengambil waktu, ada juga yang menginginkan barang orang lain, atau mungkin ada ini ya, mengambil mengambil ide. Nah, itu Iya. termasuk korupsi orang lain juga. Korupsi sendiri-sendiri terhadap Iya. sikap orang lain gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Ya, ada juga ini nih teman-teman. Nah, sekarang kan kita dikit-dikit harus pakai masker atau kalau bepergian diharapkan membawa hand sanitizer. Nah, tapi pernah nggak sih teman-teman ketika cari barang-barang tersebut, vitamin C, tiba-tiba langka banget ataupun kalaupun kita dapat harganya sudah nggak kayak dulu lagi. Nah, biasanya kondisi seperti ini bisa disebabkan ada beberapa oknum tertentu yang memanfaatkan kesempatan sehingga seharusnya misalnya nih contoh penyediaan alat-alat kesehatan yang seharusnya cocok digunakan oleh tenaga medis malah dipakai oleh masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan hal tersebut. Nah, ini karena ada permainan harga, terus mungkin juga penyalahgunaan kekuasaan di mana oh ya saya dekat dengan pemasok ini karena saya punya kepentingan tertentu untuk ambil untung untuk diri saya sendiri. Saya nggak akan mikir orang lain itu bagaimana. Nah, ini juga salah satu bentuk korupsi nih teman-teman. Nah, namun untungnya nih karena kebutuhan alat kesehatan itu terbatas, masyarakat Indonesia untungnya masih punya sikap yang empati ya, peduli, sehingga walaupun tidak semua ya. Ya betul, sehingga setidaknya kondisi kasus korupsi itu akhirnya bisa ditekan. Betul. Jadi kalau kita lihat itu tadi kan itu adalah salah satu bentuk yang itu sangat tampak sekarang dan Anda temui juga sekarang, dan kalaupun sekarang dari teman-teman semuanya ada yang seperti itu sebaiknya dikembalikan ya. Jadi berikan barang-barang itu ataupun berikan semua yang mungkin Anda sudah memasok di dalam rumah sampai berjubun-jubun, nah silakan dikembalikan dan ke pihak yang memerlukan karena kalau kita lihat di sini itu adalah salah satu dampak bahwa ternyata dampak dari perilaku yang mungkin kalian anggap kecil, kalian anggap yang ini kan saya hanya beli beras berapa kintal kok, itu kan hanya penyedia. Nah, seperti itu akan berdampak. Kenapa? Mungkin tidak tampak sekarang, tapi untuk beberapa minggu, beberapa bulan itu pasti tetap berdampak. Karena yang namanya sikap korupsi itu punya dampak yang masif ataupun tidak masif. Nah, seperti itu. Gitu ya. Salah satunya dalam hal keuangan, kerusakan lingkungan, kemudian kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin, atau bahkan kehilangan kepercayaan terhadap teman, atau mungkin kehilangan kepercayaan terhadap pacar mungkin. Nah, karena kalian korupsi yang lain ya gitu. Nah, itu termasuk dari dampak korupsi. Gitu ya. Nah, sekarang kita cermati lagi nih, kira-kira kenapa ya kok
individu atau satu kelompok tertentu itu melakukan yang namanya tindakan korupsi nih teman-teman. Nah, berarti kan ada faktor penyebabnya nih. Betul. Nah, kalau boleh saya ringkas, sebenarnya faktor-faktor terjadinya tindakan korupsi itu ada dua, yaitu internal sama eksternal. Saya masuk dari internal dulu. Internal itu berasal dari dalam ya. Nah, berarti ada rasa serakah, rasa ingin lebih, sehingga sifat tamaknya itu muncul nih teman-teman. Nah, dari karena ada sifat tamak, karena ya bagi orang lain cukup, bagi dia itu nggak cukup, inginnya lebih dan lebih. Nah, itu. Yang kedua bisa jadi dari gaya hidup mereka. Nah, pernah nggak sih kita lihat orang lain itu gaya hidupnya berlebihan banget. Nah, kadang-kadang gaya hidup yang berlebihan itu juga diimbangi dengan pengeluaran yang beragam. Nah, ketika orang itu tidak bisa memenuhi pengeluarannya dengan baik, maka jika dia punya sifat tamak, dia akan melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, itu faktor internal. Terus ada juga nih faktor internal berikutnya dari sikap moral. Betul ya Bu Yohana? Betul. Nah, sikap moralnya bagaimana? Nah, karena sikap moralnya masih lemah, dia tidak ada rasa kepekaan untuk melihat kebutuhan orang lain. Yang penting kalau dia dijulitin lah, dijulitin itu disirikin orang lain, dia nggak akan peka. Dia yang penting lihat hanya dirinya sendiri. Nah, itu faktor internal. Sementara kalau faktor eksternalnya bisa juga dari yang namanya politik. Politik di sini adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Nah, seringkali penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan itu bisa sebagai salah satu kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, sebagai contohnya gimana ya? Misalnya nih, karena saya seorang pimpinan, maka saya bisa sesuka hati mengatur kebijakan yang mungkin itu tidak etis atau bagaimana, tapi akhirnya merugikan banyak orang. Padahal itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Nah, tapi karena dia menyalahgunakan jabatannya, punya kekuasaan, ya, akhirnya dia sudah tidak mau tahu lagi. Yang kedua ada juga yang namanya faktor ekonomi teman-teman. Nah, coba lihat kenapa sih orang melakukan korupsi? Seperti kembali itu tadi, mungkin karena dia ingin memenuhi kebutuhannya kan kita nggak tahu nih kebutuhannya apakah untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang lain di sekitarnya yang dia ayomi. Nah, namun dia menggunakan cara yang kotor. Terus faktor berikutnya bisa jadi dari lingkungan nih teman-teman. Lingkungan ini ada banyak. Bu Lydia coba uraikan lagi, lingkungan bisa dari budaya atau kebiasaan yang dianut di organisasi itu. Lalu yang kedua, gaya kepemimpinannya, dan yang ketiga adalah sistem atau mekanisme yang dianut. Betul begitu ya Bu Yohana? Sebagai contohnya begini, kalau dalam pemimpin itu kan harus sosok yang ditiru nih. Ketika pimpinannya sering terbiasa melakukan korupsi, otomatis anak buahnya atau anggota organisasinya juga akan melakukan hal yang sama, dan itu sangat lumrah. Apalagi jika sistem atau mekanisme yang ada di organisasi tersebut sangat longgar dalam artian mudah ada celah untuk melakukan tindakan korupsi nih teman-teman. Nah, sebaiknya organisasi yang baik itu senantiasa untuk melakukan pembaharuan, perbaikan sistem, tujuannya supaya tindakan-tindakan yang bisa menjadikan peluang korupsi itu menjadi kecil. Terus berikutnya apalagi ya, budaya. Nah, budaya itu adalah suatu paham yang mengakar ya di dalam organisasi tersebut. Nah, ketika ada individu yang anti korupsi, terus tiba-tiba dia disuruh untuk korupsi, pasti dia tidak terbiasa. Namun karena desakan dari lingkungannya sebagian besar ini pelaku korupsi, maka mau nggak mau kan dia akan ikut-ikutan, pasti walaupun akan terbawa. Mungkin awalnya terpaksa ya, ya. Tapi lama-kelamaan itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik, dan mungkin semakin lama malah semakin merasa bahwa ini hal yang lumrah kok. Nah, itu tuh teman-teman, budaya yang salah, dan itu yang
karena anggapan lumrah itu tadi, itu yang membuat salah gitu. Iya, jadi ada 2 faktor ya tadi teman-teman, internal dan eksternal, penyebab terjadinya seorang individu atau suatu kelompok melakukan tindakan korupsi. Nah, tadi kan sama kita sudah mengulas ya mengenai contoh korupsi, definisi korupsi, terus apa lagi? Dampaknya. Ya, dampaknya, terus faktor-faktor penyebabnya. Kita harus lihat nih teman-teman, ini kan sekarang posisinya sebagai mahasiswa. Nah, kalau Anda lihat ada tindakan korupsi itu, kalian harus punya reaksi dong. Betul. Dan tindakan untuk memberantas yang namanya korupsi. Jadi sebetulnya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lydia, ada satu kata kunci yang mungkin ini perlu kami tanamkan, Anda semua tanamkan, dan mungkin Anda tanamkan juga ke orang lain. Kunci itu adalah integritas. Kata integritas ini, nah Anda harus benar-benar punya kata itu. Kenapa? Karena integritas adalah sebuah tindakan ataupun sebuah perilaku di mana kita bisa melakukan hal yang benar dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan dengan atau tanpa siapapun kita berada. Jadi tidak peduli kita berada di mana, kita tidak peduli dengan siapa kita berbicara, kita tidak peduli waktunya kapan, bahkan kita tidak peduli ada yang mengawasi atau tidak ya, tapi kita punya integritas. Karena kenapa? Ketika seseorang punya integritas, maka dia bisa mengerjakan sebuah hal yang benar, sebuah hal yang sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dengan tepat dan tidak melihat situasi dan kondisi atau tidak bergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, itulah teman-teman. Jadi, teman-teman semuanya harus punya yang namanya integritas. Dan walaupun itu hal yang sulit ya, hanya satu kata tapi pasti tinggal lakunya sangat sulit ya. Diterapkannya susah dilakukan. Sulit sekali, tapi kami yakin ketika mungkin dari hati Anda punya, oh ya saya mau berintegritas, entah saat menjadi pemimpin, entah saat menjadi bawahan, ataupun entah menjadi teman yang setara, tetap lakukan itu. Oleh sebab itu ketika mungkin sekarang ada kasus seperti ini, ada pandemi seperti ini, dan di bulan suci yang seperti ini adalah saatnya Anda semuanya untuk berperilaku berintegritas, di mana Anda bisa melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang Anda tanamkan dalam hati dan Anda ajari selama ini dalam mata kuliah agama ataupun dalam agama Anda. Nah, itu teman-teman gitu ya. Iya. Jadi mulai sekarang belajar berintegritas itu nggak usah yang muluk-muluk, kita mulai dari hal yang kecil. Sebagai contoh yang tadi ya, kayak yang dibahas Bu Yohana tadi, setiap pembelajaran kelas online kita belajar untuk memaknai yang namanya sebuah integritas. Betul. Nah, sehingga menghargai diri sendiri, menghargai waktu, dan menghargai orang lain. Ya. Jadi misalnya nih, kalau kalian kebiasaannya sukanya alasan ke dosen misalkan, atau alasan ke orang lain, ke temen misalnya, aku nggak bisa ya karena aku lagi sibuk, aku lagi koneksi internet memang lemah, padahal di satu sisi dia lagi dengan jam yang sama dia bisa posting TikTokan, posting story, IG live ya, Instagram live, posting konten di Instagram dengan jam yang sama, tapi kok anehnya dia bisa alasan nggak punya kuota internet, apa bisa jadi mungkin laptopnya atau HP-nya pilih-pilih ya, pilih-pilih ya. Mungkin yang pilih-pilih juga pilih-pilih kepada siapa berbicara ya, dengan siapa berbicara. Kalau sedang main hago kan asik nih, itu kan mengasyikkan, tapi kalau mungkin mendengar celotehan dari kami nih mungkin sebuah hal yang membosankan atau bagaimana. Nah, sebagai itu dihindari ya teman-teman ya, karena itu termasuk korupsi gitu. Dan oh ya, jadi ingat sesuatu nih Bu Lydia. Karena kan musim-musimnya sekarang nih, musim-musimnya ujian secara daring, ujian skripsi daring. Nah, biasanya kan karena kalau prosesnya ujian skripsi daring online ataupun tidak online, kan kalau tidak online kita bertemu langsung nih dengan dosen tanpa melihat buku atau melihat apa, langsung menjelaskan seperti ya. Tapi mungkin ketika daring, wah ini kesempatan untuk teman-teman, mungkin teman-teman yang berpikir seperti itu kemudian mencontek atau mungkin mengirimkan makanan-makanan khusus untuk dosen, mengirim via aplikasi apapun. Nah, itu termasuk gratifikasi teman-teman. Jadi tidak boleh. Dan untungnya di universitas kita sudah ada aturan yang seperti itu ya. Ya, betul sekali. Jadi di sini mau kalian mau antar stik lah, mau antar nasi padang lah, itu tidak berlaku karena
semua dosen-dosen di UMC ini melihat dari progres Anda dan hasil Anda selama Anda studi. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang sedang mengusulkan atau menempuh tugas akhir, jadi itu akan dilihat dari kualitas tugas akhirnya ya, bukan dilihat dari makanannya. Jadi kalau misalnya ada kakak tingkat atau teman yang gibah gitu ya, bilang bapak ibu dosen ini bisa loh disogok pakai makanan ini, itu hoax. Itu hoax ya. Jadi tidak perlu melakukan seperti itu teman-teman, karena ingat satu kata itu tadi, bahwa integritas intinya. Ketika Anda berintegritas, tentu orang lain melihat bahwa sikap Anda berintegritas, dan itu akan berpengaruh juga terhadap nilai Anda. Karena dosen-dosen pasti bisa membedakan, oh anak ini dia berkembang ya, dia mau belajar, dia menghargai proses. Nah itu malah lebih terlihat, lebih dihargai dibanding dengan orang-orang yang mungkin mengandalkan, oh saya punya uang. Nah sorry betul sekali. Jadi mulai dari sekarang nih teman-teman, jika ada penugasan online dari bapak ibu dosennya, coba untuk dikerjakan sendiri. Andai kata nih kalau teman-teman itu ingin mencari literatur dari orang lain, ya udah kalian bisa gunakan pendekatan yang sudah pernah diajarkan, misalnya teknik mengutip, teknik bagaimana sih menyusun daftar pustaka. Jadi jangan asal comot, oh ini mengklaim ini milik saya loh, hasil pemikiran milik saya pribadi, padahal itu jelas-jelas punya orang lain. Padahal setiap orang situ punya kemampuan untuk berpikir dan bernalar. Jadi sebetulnya Anda semua itu mampu kok untuk menulis artikel populer, artikel ilmiah, bahkan skripsi nantinya Anda itu sebenarnya mampu. Tapi mungkin karena budaya itu tadi budaya yang oh ini di Google ada kok, jadinya langsung melihat Google. Nah itu merupakan hal yang salah teman-teman ya. Jadi itu mungkin ya Bu Lydia yang bisa kita sharingkan buat teman-teman ya. Nah kita juga berharap semoga teman-teman tetap senantiasa diberikan kesehatan ya, Yohana, ya, supaya semoga di semester depan kita bisa berjumpa kembali ya dalam sesi tatap muka secara langsung. Jadi jika ada pertanyaan, diskusi, saya yakin pasti jauh lebih enak ya, lebih nyaman lebih nyaman dipahami. Untuk saat ini tetap semangat dan jangan lupa senantiasa untuk jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Betul. Jadi itu teman-teman apa yang sudah kami bagikan ke teman-teman, dan kuis kecilnya adalah kuis kecilnya gimana sih Bu Yohana? Nah berhubung semuanya daring teman-teman, jadi kuliah daring, pertemuannya juga daring seperti ini, jarak jauh ya, sehingga kuis kecilnya nanti adalah Anda harus membuat sebuah video pendek atau mungkin vlog ya, seperti vlog ya, membuat video pendek tentang bagaimana respons Anda terhadap korupsi yang sekarang sedang merajalela, dan bagaimana satu langkah saja atau mungkin 1-2 kalimat saja dari Anda untuk semua orang di Instagram. Jadi bagaimana sih yang harus Anda lakukan, kemudian jangan lupa menandai dosen-dosen masing-masing dari dosen pengampu Anda, seperti itu. Ya, betul sekali. Jika mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke dosen pengampunya masing-masing ya. Jadi jangan sampai ada alasan, wah Pak, Bu, saya nggak dapat informasi terkait penugasan nih untuk mata kuliah kewarganegaraan. Ya, jadi mungkin contohnya seperti ini. Jadi, hai semuanya, saya Yonanda Malasari, saya dari Universitas Macung, dan kali ini saya akan memberikan satu tips untuk Anda supaya Anda tidak melakukan korupsi di tengah wabah pandemik yang sedang menggerogoti kita ini ya gitu. Jadi yang pertama dan yang terakhir adalah harus punya sikap yang berintegritas supaya Anda dimanapun Anda melangkah, dimanapun Anda pergi, dan apapun yang Anda kerjakan, Anda punya integritas untuk melakukan hal yang benar. So, hindari korupsi guys. Nah, seperti itu teman-teman ya. Iya. Oke. Iya. Mungkin contoh lagi Bu Lydia? Iya, berarti contoh lainnya nanti teman-teman bisa kasih kreativitas ya. Misalnya kontennya boleh dibuat ada font yang lucu-lucu, atau misalnya kalian
mau backgroundnya apa, jadi nggak harus backgroundnya itu di kamar ya. Jadi misalnya mau di taman atau di mana atau pakai editan, monggo silakan. Boleh juga nih kalau misalnya dari teman-teman semuanya punya ide kreatif yang seperti sekarang kan lagi brush challenge ya. Nah, Anda juga bisa nih melempar kertas, kena ke sini lalu berbicara korupsi itu buruk. Kemudian lempar ke sini lagi, korupsi itu membosankan. Boleh. Ke sini lagi, korupsi itu jauhi korupsi. Itu boleh teman-teman. Jadi apapun itu yang jelas silakan buat sebuah video pendek saja, 1 menit cukup ya. Cukup 1 menit cukup. Silakan diunggah di Instagram dan memberi tanda ke dosen Anda masing-masing. Seperti itu teman-teman. Oke, nah terus gimana nih Bu Yohana kalau misalnya ada mahasiswa yang sampai hari ini nggak punya akun Instagram? Oke, nah kalau untuk Anda semua yang tidak punya akun Instagram, Anda bisa bikin, Anda bisa membuat video pendek itu dan mengirim ke WA group dari kelompok Anda mungkin atau mungkin di grup mata kuliah kewarganegaraan itu juga bisa. Iya, atau kalau misalnya ada keterbatasan kirim. Ini nggak punya WA juga ya? Iya. Parah banget ya nggak punya WA. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nggak punya WA juga. Boleh kirim via OWA. Atau mungkin kalau ada yang punya alasan, karena kemarin ada tuh mahasiswa dari mata kuliah lain sih, ada yang beralasan bahwa OWA saya error. Boleh pakai Gmail teman-teman, boleh. Kalau nggak punya Gmail, yahoo.com juga boleh. Kalau nggak boleh, pergi ke rumah dosennya. Yang penting harus komunikasi sama dosennya. Jadi alur pengiriman boleh diprioritaskan melalui Instagram. Terus yang kedua melalui WA, WhatsApp. Tapi kalau sampai nggak punya kedua aplikasi tersebut ya sudah ngawur banget ya. Berarti via email, begitu ya? Ya seperti itu, supaya di emailnya dosen-dosen Bapak Ibu ini tidak full dengan tugas mahasiswa. Sebenarnya ada hiburan ya, benar. Lihat video. Jadi kali ini teman-teman silakan lakukan hal-hal yang kreatif menurut Anda sendiri. Mau dibuat lagu juga boleh. Korupsi, jauhilah itu. Nah, ya falas-falas nggak apa-apa lah ya, pokoknya gitu lah ya. Oke, gitu aja sih teman-teman. Jadi sudah selesai ya Bu Lydia ya perbincangan kita hari ini, dan ditutup saja ya? Langsung ya? Oh ditutup langsung. Oke, jadi kami mengucapkan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Dadah.